saya Liana Nindiasari ingin membawakan cerita rakyat yang berjudul Nusa Tembini berasal dari Cilacap. Penasaran gak ceritanya gimana? Langsung aja yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Pada zaman dahulu, di pesisir selatan, dekat Nusa Kambangan, dahulunya masih berupa hutan belantara yang sangat lebat dan penuh rawa. Di sana pula masih terdapat hewan buas yang berkeliaran. Berdirilah kerajaan siluman yang bernama Kerajaan Nusa Tembini. Kerajaan Nusa Tembini adalah kerajaan sangat luas membujur dari arah timur ke barat. Nusa Tembini dikelilingi oleh Balewanti Pring Ori Pitung Sap atau rumpun bambu ori lapis 7. Ketebalan lapisan ini membuat Kerajaan Nusa Tembini sulit ditembus. Kerajaan Nusa Tembini ini diperintahi oleh sang wanita yang sangat cantik, disegani, dan dicintai para rakyatnya. Ia bernama Ratu Brantarara. Selain memiliki kecantikan, ia pun memiliki kesaktian yang luar biasa dan memiliki kuda sembrani yang dapat terbang. Pada suatu ketika, di Kerajaan Balus Paku Penjajaran, tepatnya di sebelah barat, Nusa Tembini mengalami dan diserang wabah penyakit yang sangat mematikan. Sang raja pun sedih mendengar hal ini, terutama putrinya yang terkena wabah penyakit ini. Sang raja terus mencari obatnya, tetapi tidak juga ketemu. Pada suatu ketika, sang biksu dari Gunung Bungrang yang mendatangi sang raja. Sembah hamba Prabu. Ada apa Kisanak? Nampaknya ada yang kau ingin beritahu. Benar Prabu, saya ingin memberitahu bahwa barusan saya mendapatkan wisik jika penyakit yang diderita Balus Pakuan Pajajaran dapat disembuhkan menggunakan air mata kuda sembrani. Air mata kuda sembrani? Di mana saya harus mendapatkannya? Berdasarkan wisik yang saya terima, air mata kuda sembrani dapat ditemukan di bagian timur Kerajaan Balus Pakuan Pajajaran, tepatnya di Kerajaan Nusa Tembini. Tetapi tidaklah mudah karena Nusa Tembini dikenal sangat wingit, angker, bahkan lebat hutannya. Mendengar hal tersebut, sang raja pun sangat berterima kasih kepada sang biksu. Sehingga raja mengutus Patih Haryati Ladanu, Adipati Sedang, dan Adipati Gobok serta beberapa prajurit untuk menuju ke Nusa Tembini. Perjalanan demi perjalanan emanglah tidak mudah, tetapi tekad mereka yang sangat kuat untuk mendapatkan air mata kuda sembrani tidak luntur. Tetapi saat mereka di tengah perjalanan, mereka melihat kekuatan sangat kukuh melindungi Kerajaan Nusa Tembini. Mereka melakukan berbagai cara, tetapi tidak juga berhasil. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sambil bersemedi. Di dalam semedinya itu, mereka mendapatkan petunjuk bahwa benteng bambu Kerajaan Nusa Tembini dapat dikalahkan menggunakan peluru-peluru emas. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, mereka pun langsung mencari tempat yang aman agar merencanakan dan membuat peluru-peluru tersebut. Tempat itu disebut tempat Donan. Hari yang ditunggu telah tiba. Mereka merencanakan penyerangan terhadap Nusa Tembini menggunakan peluru emas yang sudah direncanakan. Ternyata peluru emas itu membawakan hasil. Mereka dapat masuk ke dalam kerajaan. Sementara itu, Ratu Brantarara dan pejabat tinggi sedang bermusyawarah. Tiba-tiba ada prajurit mata-mata yang berlarian sambil tergopoh-gopoh membawa informasi bahwa musuh masuk ke dalam kerajaan. Mendengar hal itu, Ratu Brantarara menaiki kuda sembraninya sambil menyerang para prajurit dari Balus Paku Pajajaran. Tetapi prajurit Kerajaan Nusa Tembini terdesak dan dapat dikalahkan. Mereka pun akhirnya bisa masuk ke dalam kerajaan.
Sesampainya di kerajaan, Patih Haryatiladanu melihat seseorang wanita cantik yang tiba-tiba berubah menjadi golek emas yang sangat berkilau. Kilauan itu membuat mata Patih Haryatiladanu menjadi buta. Dan kebutaan itu membawa kegagalan pada rencana awal yang telah dibuat, yaitu mendapatkan air mata kuda sembrani. Mereka pun akhirnya menetap di daerah Nusa Tembini. Tapi sayangnya mereka sudah meninggal dunia. Mereka meninggal dunia di tempat-tempat yang berbeda. Patih Haryatiladanu meninggal dan dikuburkan di desa Selarang Pesugihan. Adipati Gobok dan para prajuritnya dikuburkan di Jalan Jenderal Sudirman. Sementara Adipati Sendang dikuburkan di Desa Donan. Sementara itu, di kerajaan Balus Paku Pajajaran, raja terus menunggu sampai tidak ada yang datang. Raja pun mengutus Adipati Pusar untuk menuju ke Nusa Tembini untuk mendapatkan air mata kuda sembrani. Tetapi nasibnya sama saja. Adipati Pusar pun tidak mendapatkan air mata kuda sembrani, melainkan meninggal dunia di tempat yang sama. Tetapi raja terus menunggu dan menunggu, tapi tidak ada yang datang dan membawa air mata kuda sembrani itu. Semenjak itu, masyarakat Cilacap menyebutnya dengan Dermaga Buntun. Demikian cerita yang saya bawakan. Gimana ceritanya? Menarik bukan? Terima kasih.